Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada pembahasan serial ke-8 kita. Masih membahas tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya setia. Setiap saudara yang mengikuti melalui ibadah online, ketik di live chat saudara, Tuhan saya setia. Yes, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kesetiaan Tuhan bukan hanya kita imani, tapi kesetiaan Tuhan dibuktikan dalam keseharian hidup kita. Sama-sama bilang, kesetiaan Tuhan terbukti. Sama-sama bilang, kesetiaan Tuhan terbukti. Dan salah satu buktinya, dia menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya, yang menyertai saya adalah Tuhan. Hidup ini bukan soal apa yang kita jalani, bukan soal di mana kita berjalan, tapi hidup ini juga soal dengan siapa kita berjalan. Amin. Saudara jalan di mall, tapi saudara jalan di mall sama orang yang reseh gitu. Sebentar-bentar bilang, aduh ini AC-nya kedinginan ya, aduh AC-nya kedinginan ya, aduh di sini banyak orang aneh-aneh ya, itu kok modelnya begini. Pengen muntah kita saudara-saudara. Walaupun kita jalan di mall. Tapi walaupun kita jalan di panas terik, tetapi bersama dengan orang yang kita cintai, sambil berkata sayang, seperti di atas matahari hanya satu, engkau satu-satunya dalam hidupku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik, hidup ini bukan soal apa yang kita sedang jalani, bukan soal di mana kita sedang berjalan, tetapi apa? Dengan siapa kita sedang berjalan. Sama-sama bilang sama saya, yang menyertai saya adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita mau pelajari hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Mulai dari Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini ada banyak perdebatan. Orang akan berkata, sebetulnya namanya Yesus Immanuel atau Yesus? Sebagian bilang mungkin nama lengkapnya Yesus Immanuel. No, Gilbert Immanuel ada, tapi tidak ada Yesus Immanuel. Iya kan? Namanya adalah Yesus, disebut Immanuel. Kenapa? Dia Allah beserta kita. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh banyak orang. Karena setiap agama mengajarkan God is in heaven. Dan sangat wajar sekali setiap agama mengajarkan Tuhan ada di sorga. Tetapi kekristenan percaya Allah yang di sorga itu turun. Karena saya percaya Allah yang turun menjadi sama dengan manusia adalah Allah yang dahsyat. Kalau saya menatap, saya berkata, kenapa Allah yang dahsyat? Karena dia bukan hanya ada di sorga watching over us, tapi dia turun, dia pegang tangan kita, dia sertai kita, dia jamin 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Makanya Alkitab berkata namanya akan disebut Immanuel. Klik. Ini diambil dari nubuatan Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia apa? Immanuel. Klik. Aha. Lihat Yesaya 8 ayat 7 sampai 8. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher.
Dan sayap-sayap yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Nah, ini Alkitab bilang akan ada badai besar. Yang dalam bahasa perjanjian baru dikatakan segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apa yang tidak tergoncangkan? Yaitu kerajaan Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hanya yang disertai Tuhan yang bisa bertahan. Karena Alkitab berkata di hari-hari terakhir bahkan pahlawan pun akan menangis. Alkitab berkata bangsa-bangsa akan takut dan bingung dengan gelora laut. Semuanya rasanya serba menakutkan. Tapi buat Alkitab nggak ada sesuatu yang baru. Akan ada gelombang yang begitu menakutkan kata Alkitab. Tetapi akan ada pembelaan dari Sang Immanuel yang akan menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Kita lihat selanjutnya, klik. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Sama-sama bilang sama saya, pekerjaan tangan saya diberkati Tuhan. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau. Dan engkau, dikatakan apa? Tidak kekurangan apapun. Sama-sama bilang sama saya 40 tahun. Kalau kita dengar istilah 40 tahun, kita tahu ini bicara kepada siapa? Kepada siapa? Bangsa Israel. Karena bangsa Israel mengembara di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun. Pertanyaan saya, selama 40 tahun bangsa Israel setia enggak? Enggak. Bahkan Alkitab bilang bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi penyertaan Tuhan bukan buat orang baik. Sama-sama bilang sama saya, penyertaan Tuhan bukan ditujukan untuk orang baik. Tapi justru karena dia sertai kita, dia arahkan kita menjadi semakin baik dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya percaya saya akan makin baik. Bilang sama sebelah saudara, kamu pasti akan makin baik. Coba lihat ini. Coba lihat. Sebab Tuhan Allahmu apa? Memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu mulai padang gurun yang besar ini. Ke 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau apa? Folks, I am your pastor. Saya gembala saudara. Saya harus pastikan bahwa engkau siap dalam iman menghadapi apa saja. Hidup tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi satu yang kita tahu, jika kita berjalan dalam penyertaan Tuhan, kita tidak akan kekurangan apapun. Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang, saya tidak akan kekurangan apapun. Sama-sama bilang sama saya tidak akan kekurangan apapun. Saya mengerti akan ada orang-orang yang kritik saudara dan berkata, oh dari gereja yang pendetanya ngajarin tidak akan kekurangan apapun ya. Lu tahu nggak, itu kan ajaran sesat, itu kan ajaran teologi kemakmuran. Bilang sama dia, oh di gereja gua enggak. Setiap orang terserah, kalau mau beriman kekurangan silahkan, kekuranganlah. Amin. Kalau saya percaya sesuai iman kita jadi pada kita. Yang penting kita percayanya bukan dari perkataan pendeta, yang penting kita percaya dari perkataan firman. Sama-sama bilang, yang menghidupkan saya adalah firman. Dan ini bukan karangan saya. Ini Ulangan 2 ayat 7, dan engkau tidak kekurangan apapun. Sama-sama bilang, saya tidak akan kekurangan. Saya tidak bilang hidup Kristen gak ada tantangan, saya gak bilang hidup Kristen gak ada masalah. Tapi satu yang saya tahu, dia pelihara kita dan kita tidak akan kekurangan. Haleluya. Sama-sama bilang, saya tidak akan kekurangan. Sama-sama bilang, saya tidak akan kekurangan. Sebab yang jaga saya adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita lihat selanjutnya, klik. Ulangan 20 ayat 1.
apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu. Ini lagi. Bukan hanya ada tantangan, tapi ada musuh. Bilang sama sebelah saudara, kita harus melewati peperangan. Bilang sama sebelah saudara, jangankan kita yang jemaat, tuh yang di depan tuh pendetanya juga ngalamin. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang memusuhi saudara. Siapa yang memusuhi kita? Orang yang gak suka lihat saudara maju, orang yang iri lihat keberhasilan saudara. Karena ada banyak orang gak suka lihat saudara bahagia. Saudara pegang tangan istri aja di ibadah nih, ada yang ngomong, munafik. Di gereja pegang tangan istri, di luar pegang tangan yang lain lagi. Karena orang seringkali mengukur sesuatu dari cara hidupnya. Ngerti gak maksud saya? Kalau orangnya genit, dia lihat semua orang genit. Jadi ada orang aja yang memusuhi saudara. Tapi yang pasti kita tidak memusuhi siapapun. Hidup kalau pengen tidak dimusuhi orang gampang. Saudara pengen hidup tidak dimusuhi orang? Jadi orang susah. Kalau saya jadi orang susah, dikasihanin orang. Semua ngeliat saudara, ya ampun kasihan banget tuh orang, susah banget hidupnya, la ilaha illallah. Kita hidup di dunia yang orang gak suka lihat orang lain bahagia gitu. Saudara pernah nggak ada alasan apa-apa tiba-tiba orang fitnah saudara, nyerang saudara, jatuhin saudara? Iya kan? Pernah kan? Ada yang lain segini. Belum sukses dia kelihatan. Tapi saya hanya mau ingatkan buat saudara, ada saatnya kata Alkitab, akan ada musuh berperang melawan saudara. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, orang boleh memusuhi kita, tapi kita tidak boleh memusuhi siapapun. Sama-sama bilang, saya tidak boleh punya musuh. Karena buat kita, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk segala kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Coba lihat. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau dikatakan apa? Melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka sama-sama bilang sama saya tidak boleh takut. Siapa saudara di sini yang percaya bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu? Amin? Oke. Sekarang antara gembala dan jemaat, di antara kita tidak boleh ada dusta ya. Jadi kita ngomong jujur ya. Anggap aja Tuhan gak tahu percakapan kita ini. Sembunyi-sembunyi dari Tuhan nih ya. Tapi pernah gak saudara merasa pencobaan saudara melebihi kemampuan saudara? Anggap aja Tuhan nggak tahu lah, gitu kan, takut saya bilang iya kalau nggak mau nanti firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu, itu firman Tuhan, kita percaya, amin. Tapi pernah nggak saudara merasa kayaknya persoalan saya lebih besar nih? Siapa yang pernah ngerasa? Saya sengaja taruh di sini pendeta. Sebenarnya kalau ada malaikat lihat nggak kelihatan gitu. Nanti saya agak garuk-garuk aja gitu ya. Kita percaya firman Tuhan ya, dan amin. Amin. Tapi kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita merasa aduh Tuhan ini memang nggak mampu saya. Tapi satu hal kita nggak perlu takut. Kenapa? Ini dia. Alkitab bilang apa? Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau.
Di saat kita lihat begitu banyak kekuatan musuh menyertai kita, tetap percaya Tuhan yang pegang tangan kita, dan Dia jamin kita keluar dengan kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Kita lihat selanjutnya, klik. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu apa? Dialah yang berjalan menyertai engkau. Baca sama-sama bagian terakhir. 1, 2, 3. Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Haleluya. Klik. 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu makin lama dikatakan apa? Makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah. Daud menjadi semakin besar kuasanya. Bukan karena dia lebih pintar, dia lebih hebat, dia lebih berpengalaman, dia lebih jago, tapi karena kuasa Tuhan menyertainya. Sama-sama bilang sama saya, karena kuasa Tuhan menyertai saya akan diberkati. Kita lihat selanjutnya, klik. Yesaya 43 ayat 1-2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan kau, hai Yakub, yang membentuk kau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini apa? Kepunyaanku. Ayat 2 bilang apa? Apa bilang kau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Bahkan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Karena penyertaan Tuhan. Melewati air kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api kita tidak akan apa? Dihanguskannya. Klik. Kesimpulan saya, bahwa jaminan kepastian, kekuatan, serta kemenangan kita adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini saya punya kepastian. Sama-sama bilang, hidup ini saya punya kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini saya punya kemenangan. Kenapa? Orang Kristen sombong banget, punya kepastian, punya kekuatan, punya kemenangan. Emangnya lu itu siapa? Saya bukan siapa-siapa, tapi yang berjalan di samping saya, itu yang empunya langit dan bumi. Yang setuju katakan amin. Nah, saya coba pelajari, klik. Karena Tuhan menyertai saya, yang pertama kita harus belajar tenang dan sabar. Sama-sama bilang, saya disertai Tuhan. Nah, karena kita disertai Tuhan, maka hal yang utama dalam hidup kita, kita harus tenang dan sabar. Memang paling gampang bilang amin. Tapi tahukah saudara, salah satu pokok iman Kristen yang paling sulit kita lewati adalah tenang dan sabar. Betul? Karena kita seringkali emosional dan panik. Pak, engkau pulang kantor, Pak. Tiba-tiba istri lapor, sayang, anak kita kejang-kejang, panas tinggi. Apa yang pertama kali keluar dari mulut kita? Bisa nggak kita bilang, tenang, ada Tuhan Yesus sumber segala mujizat. Nanti saya ngomong begitu pendeta kalau udah keluar sayap. Bu, kalau ibu lapor begitu biasanya suami bagaimana, Bu? Ngegas. Makanya kamu tuh anak-anak gak dikasih makan yang cukup kali, anak-anak kurang istirahat. Bapak-bapak kan gitu, urus anak enggak, ngomel aja. Itu yang saya mau ingatkan buat setiap saudara. Kita kalau mendapat kabar sesuatu cenderung apa? Emosi dan panik. Dan orang emosi dan panik senangnya nyalahin orang, senangnya nyalahin keadaan. Orang emosi dan panik ngomongnya sembarangan. Tapi anak Tuhan yang menyadari penyertaan Tuhan akan selalu tenang dan sabar. Amin. Yusuf dapat tuduhan pemerkosaan kan? Dibuang ke dalam penjara. Tapi Alkitab tidak berkata dia emosi.
Alkitab tidak berkata dia panik. Alkitab tidak berkata maka dalam penjara dia stres. Dia hanya bilang satu kalimat luar biasa. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, emosi dan panik hanya menuntun saya pada jalan yang salah. Tenang dan sabar menuntun saya pada kemuliaan Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, saya cuma pelajari karena Tuhan menyertai kita. Kita harus bisa mengampuni dan melupakan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya. Saya harus bisa mengampuni dan melupakan. Dalam hidup ini, selalu ada saja hal-hal yang menyakitkan. Selalu ada saja hal-hal yang mengecewakan. Tapi kalau hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan kita simpan dalam hidup kita, maka selalu saya bilang, dendam dan kepahitan adalah tanggungan yang berat. Ada orang-orang yang memang cinta Yesus. Ada orang-orang yang memang mengasihi Kristus. Tetapi sampai hari ini masih belum bisa mengampuni. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Kalau Tuhan menyertai kita, kita harus berani mengampuni dan melupakan. Gak ada yang bilang amin. Saya udah berasa dari berangkat dari rumah saya udah percaya nih. Kalau saya ngomong begini nih, apalagi mengampuni, melupakan. Mengampuni dan melupakan bukan pilihan. Tetap aja gak ada yang bilang amin. Mengampuni dan melupakan bukan pilihan. Mengampuni dan melupakan adalah kewajiban anak Tuhan. Sebelum kita mengampuni, sebelum kita melupakan, kita gak akan lihat mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, orang udah ngecewain saya, orang udah membusukkan semuanya, lalu saya harus ampuni, lupakan. Saya gak bisa terima, pendeta. Jawaban saya sederhana. Karena kita tahu penyertaan Tuhan merubah segala rekayasa manusia dalam kehidupan kita. Manusia boleh buat apapun, tapi ujung-ujungnya yang terjadi rencana Tuhan yang dahsyat buat hidup kita. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujung yang terjadi adalah rencana Tuhan. Semua saudara yang sedang mengikuti melalui online, ketik di live chat saudara, ketik ujung-ujung yang terjadi adalah rencana Tuhan. Pak, ampuni dan lupakan. Bu, saya mungkin gak ngerti apa yang sedang ibu lalui, tapi ampuni dan lupakan. Adik-adik muda, saya gak tahu rusaknya sudah serusak apa. Tapi boleh gak hari ini kita taat pada perintah Tuhan. Kita ampuni, kita lupakan. Orang yang mengampuni, orang yang melupakan adalah orang-orang hebat yang akan melihat hari depan dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saya pelajari, karena Tuhan menyertai kita, kita harus buang yang namanya roh ketakutan dan kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan dan kekhawatiran adalah roh yang harus saya tinggalkan. Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan apa? Ketakutan. Berarti fear is a spirit. Sama-sama bilang sama saya, roh ketakutan adalah roh. Ketakutan bukan hanya kewajaran dan kenormalan. Ketakutan dan kekhawatiran bukan hanya kebiasaan orang-orang tertentu. Makanya perhatikan, makin orang khawatir didiami, dimengerti, makin parah itu. Karena sifatnya roh jahat makin lama makin berbahaya gitu. Sama seperti orang kalau didiamkan narkoba makin lama makin parah. Orang didiamkan berzina makin lama makin
parah. Karena that's all spirit. Roh. Begitupun ketakutan. Dan orang takut, orang khawatir, biasanya nggak bisa dinasihati. Orang kalau udah takut, orang udah khawatir, diemin aja. Karena kita tegur nih, kita kasih tahu nih, Pak, jangan khawatir. Kamu tuh sebagai istri enak aja ya, tapi saya sebagai suami harus tanggung jawab sama. Orang khawatir senengnya ngegas. Orang khawatir senengnya apa? Ngegas. Buat saya orang khawatir, maaf ya Bapak, maaf ya Ibu, buat saya orang khawatir adalah orang yang bodoh. Karena orang yang membiarkan setan terus menjajah hidupnya. Pak, Bu, khawatir itu dari setan. Khawatir itu dari setan. Engkau senangkah dirasuk setan? Setan mampu menaruh dalam pikiran kita, saya punya alasan kenapa saya khawatir. Tetapi saya mau ingatkan juga, kita selalu punya alasan untuk tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan dan mengecewakan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekarang tinggal terserah kita. Kita mau beriman pada kekhawatiran atau kita mau beriman pada kenyataan janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, izinkan saya mengingatkan hari ini. Khawatir dan takut jangan dinikmati. Khawatir dan takut jangan dinikmati. Siapa yang mau hidup berkemenangan? Siapa yang mau lihat hari-harinya bebas dari kekhawatiran? Amin. Saya tidak bilang bebas dari masalah loh. Tapi yang saya mau bilang di tengah masalah, kita percaya penyertaan Tuhan akan memberikan kemenangan yang pasti. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, saya pelajari karena Tuhan menyertai kita, kita harus selalu rendah hati dan menyadari tidak semua hal yang kita inginkan harus terjadi. Ini yang saya bilang bedanya hati hamba dengan hati Tuhan. Seorang hamba, dia selalu yang ada dalam hatinya, how to serve the best with anything that I have. Jadi hati hamba selalu berpikir, bagaimana saya melayani yang terbaik dengan apa yang ada. Walaupun ini analogi yang tidak 100% tepat, berkali-kali saya bilang, pembantu bukannya hamba, dia lebih tinggi derajatnya. Pembantu, helper, domestic helper, atau sekarang namanya asisten rumah tangga. Nah, seorang pembantu sampai di rumah saudara, rupanya mesin cuci saudara, mesin cuci yang pengeringnya itu mungkin hanya 20% atau 30%. Jadi selesai dari mesin cuci masih harus dijemur. Pembantu saudara kan gak mungkin protes. Nyonya, ini mesin cuci keringnya cuma segini. Saya gak mau jemur ya. Nyonya aja yang jemur, nanti saya yang lain kerjaannya. Kenapa dia nggak protes? Dia nikmati aja jemur seperti kayak lagi main basket. Dianggap dia orang NBA gitu. Jawaban saya sederhana. Karena dia sadar dia ada di situ untuk melayani. Tapi seorang yang berhati bos nggak bisa terima. Jadi kalau kita nggak pernah bisa menerima keadaan yang tidak seperti yang kita harapkan,
Saya khawatir kita nggak cukup rendah hati. Karena yang menyertai kita Tuhan. Berarti yang ngatur hidup kita adalah Tuhan. Istrinya Ayub nggak cukup rendah hati. Ayub nggak pernah selingkuh loh. Ayub nggak pernah bentak istrinya, nggak pernah cemburuin istrinya, nggak pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan istrinya, nggak pernah pelit juga. Tapi satu kali hanya karena Ayub menghadapi sesuatu yang tidak seperti diharapkan. Ada orang begitu. Pokoknya nggak bisa diajak susah aja. Ada orang-orang kalau diajak susah masalah aja saudara-saudara. Kalau seneng gue seru, kalau susah nggak bisa gitu. Tiba-tiba dia ngamuk out of blue. Dia bilang sama suaminya, masihkah kau bertekun dengan Allah yang seperti itu? Kutuki Allah dan matilah. Saya mau bilang sama saudara ini, bikin emosi nih bini kayak begini. Tapi karena Ayub cukup rendah hati, Ayub nggak ngamuk tuh. Ayub nggak kecewa tuh. Ayub nggak bilang, Tuhan, aduh dosa apa gue punya bini model kayak gini ya Allah. Dia cuma bilang sama istrinya, adakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima selebihnya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekarang kita tahu kenapa Ayub diberkati dalam segala sesuatu hidupnya. Karena dia cukup rendah hati menerima segala keadaan dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Nah, selanjutnya saya pelajari, kenapa Tuhan harus menyertai kita? Apa dasarnya? Yang pertama, karena kita mudah mengambil keputusan-keputusan yang salah dan berbahaya. Life is about your decision. Hidup ini adalah tentang keputusan, dan hidup ini adalah rangkaian keputusan. Orang sukses bukan orang yang nasibnya mujur. Tapi orang sukses saya pelajari adalah orang-orang yang mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh mengambil keputusan yang salah. Dan persoalannya bagaimana tidak mengambil keputusan yang salah, dasar penentuan keputusan itu sangat penting. Kadangkala kita mengambil keputusan berdasarkan enak atau tidak enak. No. Jangan ambil keputusan berdasarkan ini enak atau enggak enak, ini untung atau tidak untung, ini nyaman atau tidak nyaman. Ambil keputusan berdasarkan benar atau tidak. Yesus di Taman Getsemani mengajar kita, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Pak, kadang-kala engkau harus berkata tidak. Bu, kadang-kala engkau harus berkata tidak. Meskipun nalurimu bilang, ini kayaknya untung nih, aduh sayang nih, aduh kayaknya ini nyaman nih, aduh kayaknya ini asik nih. Tetapi ada kalanya kita harus berkata tidak. Karena kita hanya berdasar pada apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan mau itu yang terbaik. Dia harus menyertai kita. Karena hidup ini terlalu riski. Kita banyak berdiri di persimpangan-persimpangan yang berbahaya. Saya berdoa, anak-anak Tuhan diluputkan karena kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menuntun pada jalan Tuhan yang berkenan kepadanya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saya pelajari kenapa Tuhan harus menyertai kita. Karena kita seringkali tidak menyadari potensi besar di dalam diri kita. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada potensi besar. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa di dalam diri saya ada potensi besar? Karena di dalam diri saya ada roh Allah. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada roh Allah. Makanya Alkitab bilang, apa saja yang kamu imani, jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang terjadi. Amin. Hidup ini jangan cepat menyerah. Hidup ini jangan mudah mengeluh. Hidup ini jangan pernah berkata, rumah tangga saya nggak bisa diberkati, hidup saya nggak akan pernah bisa sukses. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari orang-orang sukses tidak semuanya sekolah tinggi.
Betul? Saya pelajari tidak semua orang sukses sekolah tinggi. Setuju? Ada orang-orang yang sekolahnya nggak tinggi. Mungkin cuma lulusan SMA. Tapi sekarang bisa jadi konglomerat, saudara-saudara. Terus ada orang-orang yang lulusan Harvard. Berangkat ke Amerika 15 tahun. Pulang ke Indonesia. Kerja sama orang yang lulus SMA. Lalu kita bingung. Kan dia cuma lulus SMA. Kok bisa sukses? Saya pelajari. Orang-orang sukses selalu adalah orang-orang yang berani. Amin. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang yakin ada sesuatu yang dia miliki. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu kan orang dunia yang cuman modal pede. Tapi saya percaya anak Tuhan bukan hanya modal pede. Kita tahu di dalam diri saya ada potensi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Engkau cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan. Amin. Makanya Daud bilang begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang diurapinya. Sama-sama bilang, saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. Sama-sama bilang, saya dilahirkan untuk menjadi pemenang. Di dalam diri saya ada potensi ilahi. Siapa yang percaya? Amin. Jangan menangis. Jangan menyerah. Jangan bilang Tuhan saya nggak kuat. Tapi mulai hari ini ucapkan, deklarasikan. Karena Tuhan yang berjalan bersama saya, semua akan beres tepat pada waktunya dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kenapa Tuhan harus menyertai kita? Karena pada dasarnya kita mudah sekali terpengaruh. Mudah sekali terpengaruh. Kita seperti orang tuh nggak punya prinsip. Karena kita beranggapan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam hidup saya percaya suara Alkitab adalah suara Tuhan. Siapa yang percaya sama saya? Pegang Alkitab, saudara tinggi-tinggi bilang, suara Alkitab adalah suara Tuhan. Amin. Kalau suara rakyat suara Tuhan, repot. Orang sekarang menganggap cerai biasa kok. Orang sekarang menganggap sekedar merokok, sekedar judi, gak apa-apa kok. Orang sekarang anggap, ya kalau memang bisa bertahan, ya bertahan. Tapi kalau harus bercerai, ya bercerai, mau diapain. Tetapi Alkitab bilang Allah benci perceraian. Kita mau ikut Vox Populi, atau kita mau ikut suara Alkitab? Sama-sama bilang sama saya, suara Alkitab adalah suara Tuhan. Kita memang masih hidup di dunia, tapi kita nggak hidup secara duniawi. Kita masih hidup di dunia, tapi kita pegang kebenaran. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kenapa Tuhan harus menyertai kita? Satu, kita mudah mengambil keputusan-keputusan yang salah dan berbahaya. Dua, kita seringkali tidak menyadari potensi besar di dalam diri kita. Tiga, kita mudah sekali terpengaruh. Itu sebab dia sertai kita, dia jaga kita. Dan yang keempat, kita mudah menyerah dan nekat. Tuhan tahu persis. Kita kadang kalah semangat. Tapi sesuatu terjadi, langsung menyerah. Lalu bahayanya, kita nekat. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Jangan menyerah. Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Pak, apapun yang terjadi, jangan bertindak nekat. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita akan membimbing kita ke jalan-jalan yang kadang-kala kita nggak mengerti, tapi selalu penuh kemenangan besar. Setan pengen sekali kita akhirnya menyerah dan kita bilang udah, saya nggak kuat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau sudah menyerah dan sudah nekat, sudah nggak bisa dinasihati oleh siapapun. Orang mau kasih tahu dia, tetapi kan firman Tuhan bilang begini, tetapi kan janji Tuhan bilang begini, dia udah nggak mau dengar.
Tetapi orang yang berseru kepada Tuhan, percaya betul di dalam jalan-jalan terberat dalam hidupnya selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Dan saya percaya betul janji Alkitab bilang apa? Kalau kita menjadi satu dalam kematiannya, kita juga akan menjadi satu dalam kuasa kebangkitannya. Tuhan masih menyertai kita. Betul kadang-kala keadaan gak bisa seperti yang kita harapkan. Tapi as your pastor, sebagai gembala saudara, saya mau ingatkan. Jangan menyerah. Jangan nekat. Duduk di bawah kaki Tuhan. Dan percaya betul. Di dalam kuasanya ada kemuliaan yang sempurna. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Jemaat Tuhan di rumah Tuhan dan jemaat Tuhan dalam ibadah online. Hari ini kita diingatkan Tuhan menyertai kita. Dan karena Tuhan menyertai kita, kita harus mengambil langkah tenang dan sabar. Kita kadang-kala mengambil langkah emosional dan panik. Dan emosional dan panik kita yang kadang-kala menuntun kita pada langkah-langkah yang berbahaya. Padahal kalau kita belajar tenang dan sabar saja, banyak mujizat terjadi dalam hidupmu. Tenang, sabar. Apa yang Tuhan tidak mau terjadi, tidak akan terjadi dalam hidupmu. Dan apa saja yang Tuhan inginkan terjadi, Dia izinkan terjadi untuk kebaikanmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau berkata, aku orangnya yang seringkali gak bisa tenang, gak bisa sabar. Aku emosional dan panik. Atau mungkin kau hari ini berkata, aku tuh cepat dendam, cepat kepahitan. Tapi hari ini aku dengar firman Tuhan, aku harus mengampuni, aku harus melupakan. Taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau juga orang yang berkata, aku khawatir, aku takut, dan aku selalu merasa benar. Aku gak bisa dikasih tahu, aku ngelawan kalau dikasih tahu. Aku seperti menikmati kerasukan setan yang bernama ketakutan dan kekhawatiran. Padahal diriku sudah cukup menderita dengan ketakutan dan kekhawatiranku itu. Dan hari ini aku berseru, ya Kristus, orang tidak bisa merubah aku, tapi biar kuasa Tuhan sendiri yang merubah aku. Dan kalau aku jujur, seringkali aku gak cukup rendah hati untuk menerima keadaan yang tidak seperti aku harapkan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan harus menyertai kita. Karena kita gampang sekali terpengaruh, kita gampang sekali terseret. Tapi hari ini kita katakan, enggak Tuhan, jalan Tuhan itu yang menjadi utama dalam hidupku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah Tuhan. Kami tahu hari-hari ke depan bukan semakin membaik, tapi hari-hari ke depan
Mungkin semakin keras, tapi kami tetap tersenyum, kami tetap bersemangat, kami tetap melayani, kami tetap bersuka cita. Karena kami tahu ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami. Bapak, kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami mengerti penyertaan Tuhan adalah dasar kepastian, kekuatan, dan kemenangan kami untuk melewati semuanya. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka. Kalau selama ini kami gak tenang dan kami gak sabar, kalau selama ini kami dendam dan penuh kepahitan, Tuhan bersihkan hati kami. Kami percaya betul penyertaan Tuhan yang memberikan kami ketenangan, penyertaan Tuhan yang memberikan kami tuntunan, penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam segala situasi kehidupan kami. Betul, kami gak bisa menyenangkan hati semua orang, tapi kami harus berdiri pada prinsip yang tegas di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka. Kasih Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarkan roh Tuhan menjamah masing-masing saudara. Biarkan anugerahnya mengalir. Saudaraku, it might be your life is tough. Mungkin jalan yang sudah jalani keras dan berat. Tapi ingat, ada tangan Tuhan yang tetap memegang saudara. Ada jalan Tuhan yang selalu terbaik bagimu. Terima kasih Bapa. Tuhan tahu kebutuhan satu persatu anak-anakmu. Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sempurna dalam hidup kami. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Bapa, karena hamba percaya melalui tubuh dan darah Kristus, kami yang hari ini menerima tubuh dan darah Kristus sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Karena kami terlalu percaya lewat kuasa bilur Yesus kesembuhan sudah terjadi. Kami yang hari ini sudah terima tubuh dan darah Kristus pulang dengan kesembuhan yang sempurna yang dari Kristus, sesuai dengan iman kami. Dan kami percaya melalui jalan-jalan yang sukar, hidup kami tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan janji penyertaan yang sempurna atas hidup kami. Beri kami semangat bahwa di dalam diri kami ada potensi ilahi untuk selalu maju, bertumbuh, berhasil, jadi berkat, menyenangkan hati Tuhan, dan memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Kami tidak akan pernah berkata mustahil, kami tidak akan pernah berkata tidak bisa, tapi kami selalu berkata bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat serta keselamatan sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, bahkan lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga tertinggi negara, pimpinan-pimpinan di bangsa ini diberikan roh takut akan Tuhan. Dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Dijauhkan dari dukun paranormal, penasihat spiritual, roh kegelapan. Di dalam nama Yesus, roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dari pemimpin-pemimpin kami. Hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan selalu ada pada pemimpin-pemimpin kami, sehingga hal-hal yang terbaik boleh terjadi. Kami berdoa Indonesia diberkati, pendidikannya diberkati, ekonominya diberkati, politiknya diberkati, keamanannya diberkati, semuanya baik dalam nama Yesus. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Damai atas Indonesia. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Gerejamu di tempat ini
boleh terus menyuarakan suara kebenaran Kristus, sehingga tetap berjalan di jalan Tuhan, dan boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, biarlah kami menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, sehingga orang melihat perbuatannya yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapa. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang siap menjadi pelaku firman, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia, karena orang-orang berbahagia adalah orang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.